Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami muliakan, Ibu Dokter pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam, Ibu Dokter Siti Rodotul Janah, sahabat-sahabat, mahasiswa-mahasiswi program Pasca Sarjana IAIMNU Kota Metro yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi yaitu tentang tahapan usia manusia. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gratis kok, gak bayar. Yang like dan komen serta subscribe mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, amin. Baiklah, sebelum kita belajar tentang tahapan usia pada manusia, kita ketahui dulu tentang perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali kepada asal. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif. Artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Manusia mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama dinamakan dengan masa prenatal atau masa sebelum kelahiran atau disebut pra-kelahiran. Yang kedua masa postnatal, yaitu masa sesudah kelahiran. Masa prenatal dimulai ketika terjadi pembuahan dan terbentuk zigot dalam sel telur. Kemudian sel telur membelah menjadi ratusan dan menempel pada dinding rahim. Kemudian menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia atau pembentukan otak dan tulang belakang serta jantung. Alat pencernaan, pernapasan, dan jari-jari mulai dibentuk. Jantung mulai berdetak. Bayi mendapatkan makanan dari plasenta dan sudah bisa bergerak. Bentuk membulat, kulit warna merah jambu, rambut mulai lebat. Itulah proses pertumbuhan manusia di dalam rahim. Kemudian masa pertumbuhan terus berlanjut sampai proses kelahiran ataupun postnatal. Kemudian yang kedua yaitu masa postnatal. Dimulai dengan masa bayi 0 sampai 2 tahun, kemudian masa anak-anak 2 sampai 11 tahun, kemudian masa remaja 12 sampai 20 tahun, kemudian masa dewasa 21 sampai 60 tahun, dan kemudian masa tua atau lanjut usia yaitu usia di atas 60 tahun ke atas. Masa bayi. Masa bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga ia berumur 18 atau 24 bulan. Kemudian masa anak-anak yaitu masa di mana seorang anak akan tumbuh, berkembang, merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Masa pertengahan dan masa akhir anak-anak akan merentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun.
Masa remaja, yaitu usia 12 sampai 20 tahun, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Adapun ciri-ciri masa remaja, yang pertama yaitu pertumbuhan fisik lebih cepat dibandingkan pada masa anak-anak. Kemudian terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, mulai tertarik dengan lawan jenis, kemudian emosi mulai meluap-luap. Kemudian tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja, yang pertama pada pria diantaranya tumbuhnya jakun, kemudian tumbuhnya kumis, jambang, dan rambut di sekitar alat kelamin luar, suara menjadi besar, pertambahan berat dan tinggi tubuh, serta dada tumbuh menjadi bidang. Sedangkan pertumbuhan seksual pada remaja wanita, di antaranya tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin luar, payudara mulai membesar, kemudian pinggul juga mulai membesar. Kemudian berikutnya yaitu masa dewasa. Masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Masa pertengahan dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Berikutnya yaitu masa tua atau masa lanjut usia. Pada akhir dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an atau 70-an tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa ini manusia memasuki masa lanjut usia yang dikenal dengan manula, manusia lanjut usia. Adapun ciri-ciri manusia yang sudah memasuki masa manula, antara lain yang pertama organ-organ tubuh mulai berkurang kemampuannya, kulit tampak keriput, gigi mulai tanggal dan tidak tumbuh lagi, kemudian pigmental rambut kepala berkurang dan penglihatan mulai kabur, pendengaran berkurang dan daya tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit. Pada wanita ditandai dengan menopause, yaitu berhentinya ovarium menghasilkan sel telur sehingga tidak lagi mengalami haid ataupun menstruasi. Demikian presentasi dari saya. Jangan lupa like dan komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.